Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Bagus. Perkenalkan, saya Regita Amelia Asnawi Putri, NIM 123200024. Saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Keamanan Data Sederhana. Oke, langsung saya share screen. Nah, oke. Keamanan data sederhana, saya menggunakan 3 algoritma. Yang pertama ada algoritma hash ini untuk mengenkripsi password dari user. Algoritma hash adalah algoritma yang digunakan untuk mengubah suatu informasi. Data yang dimasukkan akan diolah dalam bentuk angka, huruf, atau karakter lain menjadi karakter terenkripsi tanpa mengubah ukurannya. Nah, data yang terenkripsi melalui algoritma hash ini tidak dapat dikembalikan lagi ke bentuk semula. Selanjutnya ada algoritma Page64, adalah sistem penyandian atau encoding dari data biner menjadi teks, dan memang ditujukan untuk sistem transfer data biner melalui medium teks. Dengan menggunakan algoritma Page64, ini menjamin tidak terjadinya modifikasi yang akan merubah data selama proses transportasinya. Nah, Page64 sendiri terdiri dari 64 karakter, yaitu huruf A sampai Z kapital, kemudian A sampai Z non-kapital, angka 0 sampai 9, dan 2 karakter sisanya yang biasa digunakan adalah tanda plus dan slice. Kemudian selanjutnya ada algoritma AES atau Advanced Encryption Standard, yaitu algoritma kriptografi yang digunakan juga untuk mengamankan suatu data, di mana dibuat oleh Vincent Richman dan John Steinman, asal Belgia, yang sering disebutkan sebagai algoritma Rich and Dale. Nah, algoritma AES ini adalah blok ciphertext simetrik yang dapat mengenkripsi dan mendekripsi informasi. Algoritma AES menggunakan kunci kriptografi 3 macam, yaitu 128, 192, dan 256 bits. Nah, yang akan saya gunakan ini adalah 256 bits. Algoritma AES adalah lanjutan dari algoritma enkripsi standar DAS atau Data Encryption Standard yang masa berlakunya dianggap telah usai karena suatu faktor keamanannya. Untuk implementasi dari algoritma-algoritma yang telah saya jelaskan, saya menggunakan bahasa pemrograman PHP, mana bahasa pemrograman PHP atau Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah sistem web, dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML. Nah, PHP sendiri diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pertama kali pada tahun 1994. Oke, langsung saja ke demo programnya. Maksud saya untuk tampilan webnya. Oke. Nah, ini tampilan untuk loginnya. Ketika user itu sudah mempunyai akun di sini, maka langsung dapat login di webnya. Namun jika belum, maka diminta untuk registrasi terlebih dahulu. Ini pengisian nama full name-nya. Semisal saya isi kemudian menginputkan email. Kemudian untuk passwordnya ini tidak ada pembatasan minimal karakternya. Jadi terserah user ingin menginputkan berapapun jumlah passwordnya. Kemudian sign up. Nah, di sini akan ada notifikasi bahwa registrasi berhasil, jadi akun sudah tersimpan atau password sudah tersimpan dalam database-nya. Klik OK. Nah, langsung muncul tampilan login untuk user. Nah, coba saya cek di bagian database-nya.
Nah, di sini sudah ada akun yang dimiliki oleh Rifatunisam Asnawi Putra dengan emailnya, kemudian password yang telah dienkripsi menggunakan algoritma hash. Kemudian saya coba login menggunakan akun dari Rifatunisam. Nah, langsung bisa masuk ke bagian utama dari web. Oke, langsung saja saya demokan. Di sini saya menggunakan page 64 dan AAS 256 yang telah saya sebutkan di awal tadi. Langsung saja saya inputkan. Misal hari ini adalah hari Jumat. Cuaca sangat mendukung untuk menjemur. Kemudian saya enkripsi. Nah, di sini mohon maaf sekali Pak Bagus karena terdapat suatu kesalahan. Di sini saya juga mengalami kebingungan. Kenapa bisa seperti ini? Sebenarnya sudah saya coba untuk perbaiki namun masih gagal. Jadi tadi yang um, plain text yang ada di page 64 ini dienkripsi di sini. Ini merupakan bentuk enkripsinya. Nah, kemudian saya coba untuk menghapus. Kemudian saya masuk ke bagian AS-nya. Hari ini, hari Jumat, cuaca sangat mendukung untuk menjemur. Nah, saya coba untuk enkripsi. Nah, di bagian AS ini berhasil untuk uh, dienkripsi. Jadi ini merupakan hasil enkripsinya. Kemudian saya coba copy. Ini saya hapus. Nah, misal saya ingin mendeskripsikan uh, hasil dari enkripsinya tadi. Saya dekripsi. Nah, ini merupakan hasilnya. Hari ini, hari Jumat, cuaca sangat mendukung untuk menjemur baju. Saya hapus. Saya akan coba untuk di bagian supernya. Semoga berhasil. Hari ini, hari Jumat, cuaca sangat mendukung untuk menjemur baju. Nah, di bagian supernya ini berhasil. Jadi seperti ini hasilnya. Hasil enkripsi dari informasi datanya. Kemudian saya coba untuk copy untuk dijadikan dalam bentuk enkripsi nantinya. Maksud saya dekripsi. Nah, coba saya dekripsikan. Nah, sama hasilnya yaitu hari ini hari Jumat, cuaca sangat mendukung untuk menjemur baju. Oke, langsung menuju ke bagian. Nah, di sini ada eh, dua pertanyaan. Jika user ini ingin enkripsi dekripsi gambar, maka bisa langsung memilih ini, mengklik. Namun jika user ingin logout, maka langsung klik logout. Nah, saya ingin enkripsi dekripsi gambar terlebih dahulu. Ini merupakan tampilan enkripsi dan dekripsi gambarnya. Misal saya pilih file ini, kemudian saya enkripsikan. Nah, maka akan muncul enkripsinya ini. Yang saya copy, masukkan ke dalam sini. Kemudian saya dekripsikan. Nah, maka akan muncul gambar yang sama dengan apa yang di inputkan tadinya. Oke. Kemudian jika ingin kembali ke bagian enkripsi dekripsi data, bisa langsung memilih tombol ini. Kemudian jika ingin logout, maka klik logout.
account. Nah, nanti user akan diminta untuk login kembali. Oke, langsung ke bagian codingannya. Yang pertama ini untuk bagian create account. Ini gunakan untuk user mendaftarkan atau registrasi data berupa eh, nama lengkap, kemudian email, dan passwordnya. Kemudian ada create account validasi, ini untuk memvalidasi apa yang telah diinputkan oleh user. Kemudian ada index. Nah, di index ini berisi kode-kode program untuk di bagian enkripsi dan dekripsi kata. Nah, di sini ada yang super PS64 dan AS256. Kemudian ini untuk tombol button enkripsi dan dekripsinya. Kemudian di sini ada if else. If else ini di dalamnya memiliki fungsi dari PS64 dan S256. Kemudian lanjut ada bagian PS64-nya sendiri, sama ada button enkripsi dan dekripsinya. Kemudian ini ada if eh, nantinya akan dimasukkan atau diolah dengan fungsi base64 untuk plain text-nya atau ori text-nya. Ini digunakan untuk deskripsinya, untuk diubah lagi ke dalam bentuk plain text asli. Kemudian yang terakhir ada S256, sama seperti uh, super dan tadi base 64-nya, ada button enkripsi dan dekripsi. Kemudian ada fungsi di dalamnya, di mana harus terdapat 32 karakter dengan ini password yang telah um, ditentukan sebelumnya. Kemudian ada bagian fungsi enkripsinya. Nah, ini untuk bagian dekripsinya. Mana untuk merubah hasil enkripsi menjadi plain text awal. Sini. Ini merupakan jika user ini ingin enkripsi dekripsi gambar, maka bisa lanjut ke bagian file gambar. Kemudian jika logout, maka langsung bisa keluar. Kemudian ada kode untuk di bagian enkripsi dekripsi gambar. Di sini menggunakan fungsi maksud saya base64. Yang pertama yaitu memasukkan gambar, memilih gambar dari folder, kemudian akan dienkripsi. Nih, akan dienkripsi dan akan menghasilkan enkripsi. Mana enkripsinya ini menggunakan base64. Kemudian ada bagian dekripsinya, yaitu memasukkan plain text yang merupakan hasil enkripsi, maka akan muncul hasil dekripsinya berupa gambar yang telah diinputkan di awal tadi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf terdapat kesalahan. Semoga bisa menyelesaikan maksud saya, proyek akhir saya dengan nilai yang um, ya sesuai dengan hasil yang saya tampilkan. Terima kasih Pak Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.